وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
ابن عبد الكريم السمن المدني ثم إلى روح خليفته شيخنا وجدنا مولانا محمد أرشد بن عبد الله كلام ثم إلى روح الشيخ عبد الصمد البلمباني ثم إلى روح أستاذنا أحمد بن فهمي زمزم ثم إلى أرواح والدنا مشايخنا وأصولهم وفروعهم بأن الله تغشهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمن وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة إلى حضرتك. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagian ketiga ini masih melanjutkan 4 macam orang yang terpedaya di dalam amal ibadahnya. Ini bahagian yang ketiga. Bahagian ketiga as-sufiyatu wal mutasawwifah, yakni orang yang sufi dan orang yang baru belajar ilmu tasawuf. Adapun orang yang sufi yang terperdaya itu yaitu orang yang reda dengan semata-mata berpakaian seperti pakaian orang sufi pada zahirnya juga, atau beradab ia seperti adab orang yang sufi pada zahirnya juga. Padahal jahil ia akan ilmu tarikat yang batin, yang membaikkan ibadat yang batin. Jahil orang itu kalau teorinya berpandai tasawuf juaranya, tapi kadang mengerti masalah tarikat batinnya. Tarikat batinnya kadang mengetahui bahwa ada penyakit di dalam hati, ada ujub, ada riya dan seterusnya, itu maksudnya. Dan adab yang batin mereka itu seperti yang disebutkan oleh Syed Abu Madayan di dalam Hikam dengan katanya, adarrul asya lil insani suhbatu alimin ghafilin wa sufi jahilin wa wa'izin mudahinin. Kata beliau, yang terlebih sesuatu yang memberi madarat bagi manusia itu yaitu bersahabat atau berkawan akan orang yang alim yang lalai. Orang alim yang lalai, yang kada ingat awan Allah. Inya ingat awan ilmunya aja. Ingat awan kelebihannya, ingat awan kecerdasannya. Nah, itu maksudnya. Lalai itu kada ingat awan Allah lah. Alim yang lalai, ia akan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu maksudnya. Dan bersahabat akan orang yang sufi yang jahil akan ilmu tarikat yang batin. Ilmu tarikat yang batin ya tarikatnya menghilangkan, mengurangi yang ada sebutkan sifat-sifat yang ada tercela di hati kita ya tadi, seperti riya, ujub, sum'ah dan sebagainya. Itu maksudnya tarikat batin itulah. Dan bersahabat akan orang yang mengajar ilmu padahal ia berkehendak kemegahan dan berkehendak kepujian atau berkehendak kebesaran. Inilah makna wa'izin mudahinin. Penasihat yang berhias, mudahinin itu kan berhias. Berhias lahirnya mantap tapi batinnya kada paham. Batinnya kada dijaga. Ada perasaan hendak minta puji, ya macam-macam. Kalau urusan lahirnya luar biasa, hukum pintar, semuanya pintar. Tapi kepintaran itu hanya untuk memuji diri. Dan setengah daripada orang yang sufi yang terperdaya itu orang yang belajar ilmu hakikat seperti martabat 7.
dan barang yang ta'aluk dengan dia martabat 7. Padahal tiada ia belajar ilmu syariat, yakni ilmu tauhid dan ilmu fikih. Seperti kata Imam Malik radhiyallahu anhu, malulu ilmu tasawuf, ilmu hakikat yang dipelajarilah. Tauhid kada paham, fikihnya hukum-hukum langgar terus. Nah, yang dimaksud inilah. Ujar Imam Malik, man tasawwafa wa lam yatafaqah faqad tajandaka. Dan barang siapa belajar ilmu tasawuf, hakikat malulu, Tuhan samunyaan. Nah, memang sebenarnya Tuhan samunyaan, tapi akhirnya apa? Syariatnya kada dijaga, ampun orang pun seorang. Nah itu maksudnya lah. Ampun orang pun seorang. Mbah menganggap Tuhan samunyaan, asai aja sudah. Nah itu yang dimaksud kada berpikih ngarannya. Pikih itu mengatur kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, ada tata cara hukum, aturan. Nah, kada kawa, memang ampunnya Allah Ta'ala seberataan, tapi Allah Ta'ala menurunkan hukum. Nah. Yakni ilmu tasawuf yang membicarakan akan ilmu hakikat. Dan tiada ia belajar ilmu fikih, dan tiada ia belajar ilmu usuluddin, tauhid. Sesungguhnya jadi ia jindik. Jindik ini meringankan syariat. Jangan kada bersembahyangan lagi, kada puasa lagi lah. Tuhan samunyaan sudah. Itu arti jindik. Adapun orang yang menghimpunkan belajar ilmu syariat yang zahir, yakni ilmu usuluddin, tauhid maksudnya, dan ilmu fikih, ya fikih syariat, dan ilmu tasawuf yang ketiga, serta bersungguh-sungguh ia menjalani akan dia ilmu tersebut, yakni bersungguh-sungguh ia mengamalkannya, maka sesungguhnya dapatlah ia ilmu hakikat, yaitu ilmu ma'rifah akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar ma'rifah. Maka orang yang demikian itu tiada terperdaya, seperti kata Imam Malik radhiyallahu anhu, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Artinya, dan barang siapa menghimpunkan antara keduanya itu, yakni menghimpunkan antara belajar ilmu fikih dan ilmu tasawuf, maka sesungguhnya dapatlah ia akan ilmu hakikat, yakni ilmu ma'rifat akan Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh ma'rifat yang yakin, yang putus. Yakin yang putus, kada ragu-ragu lagi. Artinya habis sudah, tinggal ma'rifat tu kada lagi lah ilmu kita nih. Ma'rifat bang sudah, mengenal Allah, itu maksudnya. Nah. Apa maksudnya ta'aluknya mengenal Allah awan kita? Kita diberi paham oleh Allah karena diangkat sifat basariah kita. Apa yang terjadi nang paling mudah, gerak dan diam itu asarun min fi'lillahi subhanahu wa ta'ala. Gerak dan diam ini di tauhid andaknya nih. Nah, gerak dan diam itu adalah asar, bekas dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kada ada kelompok kita. Nah, itu maksudnya kita diberi taufik seperti itu. Nah, apa aja yang terjadi dengan kita, maka ada yang lain ampun perbuatan. Semuanya adalah perbuatan Allah. Tapi kena pikir matur pulang, pila pintang nang kada bagus, ikhtiar aja lah. Nah, pila pintang nang bagus, syukur nang jalan. Karena di situ ada hukum. Dari karena inilah berkata Syekh kita Al-Wali Al-Kamil Syed Syekh Abdus Muhammad Saman Al-Madani rahimahullah ta'ala, wa zayyinid zahira wal batina bikulli ilmin zahirin wa batinin. Artinya, dan perhiaskan olehmu anggotamu yang zahir itu dengan syariat yang zahir itu. Apa artinya? Ilmu fikih, jaga hukum. Hukum syariat dijaga. Anggota kita, hukum syariat yang dijaga,
Hati dijaga, mata dijaga, telinga dijaga, lisan dijaga, tangan dijaga, kaki dijaga, perut dijaga. Itu hukum fikih kan? Artinya jangan maksiat. Itu maksudnya menghiasi apa? Ilmu zahir. Karena kalau dijaga itu ada sanksi. Makanya dalam ilmu tauhid sifat ma'ani yang 7 itu di situ sumbernya hukum fikih lah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalamnya yang 7 ini ada kita. Dan ini di sini ada hukum syariat. Apa hukum syariatnya? Menjaga nang 7 macam tuh. Kudrat kekuasaan, jangan kekuasaan nang gancang nampilin orang gawian. Ya lah, itu dijaga, jangan sampai seperti itu. Lisan jangan menyambati orang. Nah, di situ ada syariat. Nah, ta'rifnya tuh di situ ada. Seterusnya sampai 7 macam. Terakhir kalam kan terakhir. Nah. Dan perhiaskan olehmu anggotamu yang zahir itu dengan syariat yang zahir, yaitu ilmu fikih dan ilmu usuluddin. Dua ini bergandeng. Muntung dijaga hati kuat-kuat menuju Allah. Tauhidnya itu menuju Allah. Iyyaka na'budu. Kami hanya menyembah kepada Engkau ya Allah. Jadi bergandeng. Tasawufnya belum lagi nih. Karena nang dua ini tidak mengurusi hakikat. Nang mengurusi hakikat adalah ilmu tasawuf. Kita di tauhid ini kan sudah luar biasa. Kalau waktu salat itu bujur Allah yang dituju, hebat benar kita menyakawa kayak itulah. Faktanya kita kan waktu sembahyang macam-macam kalau hati. Mbak Allahu Akbar, ada nang ke situ, ada nang ke sini. Ya kah? Belum kawa kita lagi. Tauhid kita. Untung saja Nabi melajari kita setelah salam istighfar 3 kali. Maka keadaan sholat kita yang seperti itu diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kada kita namanya memanggil, tapi Allah yang mendatang. Waswis itu Allah yang datangkan. Kita hendaknya kada mau. Kita baca auzubillah tuntung sudah. Walau berbinas tuntung, kenapa masih datang? Waswis. Ya kan? Nah, itu. Makanya pilih mbah salam jangan langsung wirid. Minta ampun loh. Allah Ta'ala, ketaksiran ibadah kita tuh 3 macam. Makanya 3 kali karena rukun sembahyang 3. Ada kalbi, ada kauli, ada fi'li. Nang paling banyak tuh kalbi ini nah. Waktu sembahyang nang kahulu kahilir. Hati, ya kah? Fatihah dibaca tapi hati umpet juga pandir. Nah. Disinilah perlunya, wajibnya kita bertarikat. Tarikat itu ada amaliyah. Untuk membiasakan hati mengingat Allah, menyebut Allah misalnya. Kalau guru sekumpul saya sampaikan zikirnya 24.000. Nah, karena terbiasa itu beberapa tahun, maka menjadilah hatinya selalu tertakluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di fikih dan di tauhid itu kadang dibicarakan sekian membaca tarikat. Ada tak? Adanya tuh di ilmu tasawuf. Ada terdengar orang fikih bakal luat sampai 25 tahun. Kada ada. Abdul Qadir Jailani itu keluatnya 25 tahun. Dan perhiaskan pula anggotamu yang batin, yaitu hatimu itu dengan ilmu syariat yang batin, yaitu ilmu tasawuf, yakni ilmu tarikat dan ilmu hakikat. Tarikat ini amaliyahnya lah maksudnya. Ilmu tarikat tuh gawian kita, gawian hati dan lisan kita apa nang dibaca.
Tapi kalau kita dalam kondisi apa, dalam hati kita waswisnya banyak benar, maka yang paling abdal, paling tepat amaliyah kita adalah zikir la ilaha illallah. Karena semua para aulia untuk mencapai itu pasti zikirnya la ilaha illallah. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Abdalu ma qultu wan nabiyyu min qabli qaulu la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha itu ada kalimat napinya. Napi itu artinya meniadakan was-was yang ada di dalam hati tadi. Nah, jadi kita kalau dalam kondisi itu kada cocok menyebutkan yang lain, misalnya salawat, tasbih, istighfar, belum cocok. Karena hati kita dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan kebingungan. Nah, itu yang disebut dalam kitab Ad-Dasuki, takhallal dzakiru awalan min qalbihi tarada yadruhu an qalbihi jami'al hatarawatil wahmiyah. Nah, jadi awal-awal kita untuk mengosongkan gangguan-gangguan, semua gangguan-gangguan yang di dalam hati. Wa jami'al kauniyah allati ista'badathu. Semua gangguan-gangguan dunia yang memperhambakan seseorang. Dunia kan memperhambakan kita. Ya. Apa dunia? Min malin. Ya kah? Wa dinarin. Seterusnya. Pokoknya urusan dunia. Nang itu nang dihilangkan dulu. Dengan apa aja dalam kitab itu ajaran Imam Sanusi, biqauli la ilaha illallah. Dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Dan kalimatnya sangat mudah. Yang la ilaha illallah. Cuma bila kata kamuannya 100 gini lah ingo mengantuk. Nah, bujur ringan. Uap berzikirin sembahyang subuh. Jadi anugerah Allah sebenarnya, itulah anugerah Allah. Tapi kalau HP yang dipegang 2 jam 3 jam kan kada apa-apa ya lah. Nya kemauannya itu. Dan inilah ilmu yang manfaat di dalam dunia dan di dalam akhirat. Seperti kata Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Hasan As-Sajali rahmatullah, man arada mulkad daraini falyadkhul fi tariqatina hajihi yauman aw yaumain. Artinya barang siapa berkehendak kerajaan di dalam 2 negeri, yakni di dalam dunia dan di dalam akhirat, maka hendaklah ia masuk di dalam tarikat kami, kata beliau. Tarikat kami ini, yakni di dalam tarikat ulama ahli sufi ini, sehari atau 2 hari. Nah, itu kan syaratnya. Artinya membuka pintu hati untuk masuk mengetahui hakikat diri. Karena ilmu tasawuf kan banyak yang membenci. Ilmu fikih kadang-kadang kada ketujuh, ilmu tauhid kada ketujuh. Kenapa kada ketujuh? Karena nang 2 ilmu ini ilmunya berikit bentuk di otak. Sedangkan orang tasawuf itu kada boleh lagi mengaku. Jangan merasa memiliki ilmu. Nah, itu bedanya. Banyak yang membantah. Kada sanggup. Karena memang yaitu tadi anugerahnya belum masuk lagi. Cuman terlalu belajar tasawuf, belajar fikih tauhidnya kada hancur juga. Ya nang ada bersembahyangan tadi. Makanya harus ketiganya. Yang diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Bani Israil ayat 19, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Itu dalilnya. Dalil nang 3 ilmu tadi. Nah, apa? Iman, amal soleh, dan ikhlas. 3 macam lah. Walaupun jasirin sehari atau 2 hari. Nah, mudahan dengan sehari 2 hari itu pintu hati dibuka oleh Allah.
Maka ilmu tarikat ahli sufi itu seperti yang tersebut di dalam kitab ini dan di dalam asalnya kitab ini, yaitu Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Jadi yang kita baca ini adalah sumbernya dari Imam Ghazali, nang bahasa Arabnya Mukhtasar Ihya. Tipisnya kitabnya. Dan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, sudah juga kita baca permulaan belajar sini dulu. Jadi kita membaca ini kan hampir 10 tahun dulu sini. Nah, mulai Bidayatul Bidayah dulu. Dan kitab Arba'in fi Usuluddin. Nah ini kalau kitab Arba'in kalau dibaca sini dulu di Martapura Gus kumpul baca inilah kitab Arba'in tentang Imam Ghazali juga pengarangnya. Maka sekaliannya itu karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, dan telah terhimpun di dalam segala kitab ini ilmu usuluddin tauhid dan ilmu fikih ya fikih dan ilmu tasawuf. Jadi ketiganya ada di sini. Nah, yakni ilmu tarikat dan ilmu hakikat. Syahdan telah terhimpun di dalam kitab yang tersebut itu segala ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat. Seperti yang dinyatakan oleh Maulana Al-Arif Billah As-Sayyid Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hukmiyah dengan katanya, summa innaka ija nazarta ila ma allafahu a'immatuddin minal kutubin nafi'ah lam tara syai'an ajma'a minha lihajil ulum min kutubil imamin Hujatil Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala misli ihya wal arba'in fi Usuluddin wa min hajil abidin wa bidayatil hidayah wa haja ya'rifuhu man ta'ammalahu wa ahsana nazara fihi min ahlil haqqi wal insaf wal arbabi al basair fid din wa ma yunkiruhu illa gabiyun jahilun aw rasmiyun mutajahilun qad ghasya nafsahu wa ghafala an ma'adihi fa innahu ta'ala bi fadlihi yulhimuna rusdana wa yu'ijuna min syururil anfusina wa sayyiati amalina wala haula wala quwata illa billah. Artinya maka bahwasanya apabila engkau tilik atau engkau lihat kepada yang dikarang akan dia oleh beberapa imam yang mendalam ilmunya pada agama daripada beberapa kitab yang memberi manfaat itu, maka yaitu tiada engkau lihat akan sesuatu daripadanya itu yang terlebih menghimpunkan bagi segala ilmu yang memberi manfaat itu daripada beberapa kitab Imam Hujatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, seperti kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Arba'in fi Usuluddin dan kitab Minhajul Abidin dan kitab Bidayatul Hidayah. Dan sekalian ini mengetahui akan dia oleh orang yang bercita-cita akan dia, yakni orang yang sungguh-sungguh membicarakan akan dia, dan orang yang sungguh-sungguh membanyakkan menilik di dalam segala kitab itu daripada orang yang ahlil haq dan orang yang insaf, yakni orang yang adil, orang yang sebenar-benar mengetahui akan dia, dan orang yang mempunyai mata hati yang melihat akan sebenar-benarnya di dalam agamanya, dan tiada mengingkari akan dia melainkan orang yang kurang akal, lagi jahil, atau ulama resmi. Ulama yang resmi itu resmian itu hanya ulama yang membicarakan masalah perbedaan-perbedaan, yakni ulama yang mengetahui ilmu zahir jua, padahal ia jahil akan ilmu yang batin, dan sesungguhnya telah memperdaya akan dirinya dan lupa ia daripada negeri akhirat yang tempat kembalinya itu. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan anugerahnya memberi ilham akan kita petunjuknya dan memelihara ia akan kita daripada segala kejahatan diri kita dan daripada segala kejahatan amal kita, dan tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan daya dan upaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Maulana Arif Billah As-Sayyid Asy-Syarif Abdullah Muhammad Ibnu Ali Al-Ba'lawi Al-Hadrami rahimahullah ta'ala,
i'lam anna akhi in kunta tatlubu al khalasa li nafsika fa alayka bi talabil ilmin nafi wal amali bih fa innahu al kutub wa alaihi madar wal khairu kulluh fi talabil ilmin nafi wal amali bih wal ilmun nafi huwa al mawdu'u fi kutubil Ghazali rahmatullah khasatan wa huwa al bidayah wal ihya wa ghairuhuma min kutubil Ghazali rahmatullah khasatan fa alayka biha fa inna fiha al khaira kullah wa man lam yasma'ha wa man lam yujakir fiha fa huwa magrur wa man yargabu anha falaysa yuhibbul akhirah wa alayka bi kitabi bidayatil hidayah wa hafiz alaiha kulla yaumin fa innaha abdalulaka min jami'il ashkar wa hiya fardun alayka wa usika ala qiraatiha mimman zahiruhu al khairu wa man yuhibbuha aw yargabu fiha fa innaha turshiduka ilal khair insyaallah taala. Nah, jadi kesimpulannya di sini bahwa kitab Imam Ghazali itu karena yang dibicarakannya itu bukan hanya lahir tapi pasti ada batin. Kitab yang lain hampir jarang dibicarakan apa? Najis zahir, najis batin. Zakat zahir, zakat batin. Nah, itu Imam Ghazali seperti itu membicarakan. Bila ada zahir, ada batin. Hanya di kitab Imam Ghazali seperti itu yang dibahas. Jadi kita otomatis apabila mempelajari kitab beliau ini, maka kita lahir dan batin kita tahu. Terus kita ke apa? Itu kan maknanya itu kesimpulannya lah. Dan kata Syekh Husain Bapaqih rahimahullah. Dapatlah. Tadi terjemahnya itu aja kesimpulannya lah. Bahwa kitab Imam Ghazali itu bila ada pembicara lahir pasti ada batin. Terus kita sambung kata Syekh Al-Husain Bapaqih rahimahullah. Dapatlah. Ya. I'lam anna kutubal Ghazali rahmatullah tudawi min sumumil ghaflah wa tuqizu ulama'iz zahir min sinatil ghaflah wa tuwassi'u al ilma lil ulama'ir rasikhin wal awliya al muqarrabin wal awliya'il muqarrabin ad-dalaini Allah. Jadi Syekh Husain Bapaqih mengatakan, ketahui olehmu bahwasanya segala kitab Imam Ghazali rahmatullah itu mengobati akan seseorang yang membaca akan dia itu. Mengobati seseorang yang membaca kitab Imam Ghazali akan dia itu daripada racun lalai. Artinya kita terhindar dari lalainya mengingat Allah. Orang yang kadang ingat itu racun karena racunnya setan. Kadang kau mengingat Allah tuh karena racunnya setan. Sejam 2 jam dengan HP kita kan, ingatlah Allah Ta'ala. Kadang ingat. Itu dalam bahasa lain kitab ditunggangi setan, dikendarai setan. Kan di jilid 4 ada disebutkan itu. Orang yang dikendarai setan, dia hatinya tak pernah ingat dengan Allah. Nah itu. Jadi kalau baca ini akan apa? Mengobati akan seseorang yang membaca akan dia kitab itu daripada racun lalai. Dan menjagakan ulama yang zahir. Membangunkan ulama yang jahir, maksudnya menjaga itu membangunkan ulama jahir agar ulama yang jahir itu masuk kepada ilmu tasawuf. Nah, karena ulama jahir kan disebut oleh Imam Ghazali daripada tidur lalai. Ulama jahir itu tidur lalai, tertidur lalu kada ingat dengan Sang Pencipta. Ingatnya ilmunya yang dibahasnya aja. Ilmu hukumnya, ilmu debatnya, itu yang dikatakannya. Tertidur dengan Sang Pencipta ilmu.
Dan meluaskan ia ilmu bagi ulama yang telah tetap ilmunya itu, menambah Yarsidin. Nah, di dalam dadanya. Jadi orang yang sudah di jalan tarikat, maka bertambahlah ketika dia mau membaca kitab Imam Ghazali. Ihya. Dan meluaskan pula ia bagi ilmu aulia yang muqarrabin, yang menunjukkan mereka itu bagi jalan atas ma'rifah akan Allah Ta'ala. Jadi yang menunjukkan ma'rifah ini para aulia Allah. Nah, makanya tugas Jibril itu kada berhenti, akan ada apa tugas Jibril sekarang? Karena agama sudah sempurna kata Allah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu. Dikatakannya sempurna sudah agama. Yang tidak sempurna itu hakikat. Itu terus sampai hari kiamat. Sepanjang umur dia Ghazali jangan kada belajar ilmu hakikat. Karena hakikat itu kan urusannya di dalam hati. Coba kita sholat pernahkah 3 rakaat itu bujur-bujur ingat Allah Ta'ala? Kada pernah lagi kita. Hanya yang bisa itu hanya Rasulullah dan para aulianya. Dan kata Imam Nawawi rahmatullah, kadal ihya'u an yakuna Qur'anan. Sampai Imam Nawawi seperti aulia Allah yang berkatanya, kitabnya seperti Azkar. Jar Imam Nawawi, hampir kitab Ihya Ulumuddin itu bahwa keadaannya itu seperti Quran. Apa? Imam Ghazali memang kandungannya ini adalah semua Al-Quran. Menterjemahkan isi Al-Quran. Secara zahir maupun secara hakikat. Dan kata Syekh Abu Muhammad Al-Kazaruni rahimahullah, "Lau muhiyat jami'ul ulum lastakhrajnaha minal ihya." Artinya jikalau dihapuskan sekalian kitab ilmu dari dalam dunia ini, niscaya dapat aku keluarkan sekalian ilmu itu daripada kitab Ihya Ulumuddin. Aku temukan di sini ada di kitab Ihya Ulumuddin. Makanya orang baca Ihya itu ada kesembarangan. Kalau kada bujur-bujur belajar orang-orang bidangnya. Nah, tapi kita untung ini ada terjemah. Nah, untung nih. Makanya jasa beliau ini luar biasa. Beliau ini menterjemahkan di jawiyahnya Imam Ghazali langsung nih. Pahmi jam-jam ini di jawiyahnya Imam Ghazali langsung sini menterjemahkan kitab ini. Yang bersyukur sekali kita. Nah. Dan alhamdulillah langsung beliau berijazah dari kitab Bidayatul Bidayah sampai ini keempat jilidnya dari dituliskan. Jadi ulun wani membaca ini karena diamatkan beliau untuk membaca ini. Nah. Dan mohon doa wan sidin. Makanya bila setiap kita membaca itu pasti ada nama sidin disebut. Ya. Wasilah. Dan kata Waliul Kabir Al-Arif Billah As-Sayyid Ali Ibn Abi Bakr Al-Idrus, saudara Sayyid Abdullah Al-Idrus rahimahullah, "Lau qalba aurakal ihya'i kafirun la aslama." Artinya jikalau membalik-balik akan kertas yang tersurat di dalamnya itu kitab Ihya Ulumuddin oleh orang yang kafir, ya beliau, dan membaca ia akan dia niscaya jadi ia masuk agama Islam. Artinya sentuhannya itulah luar biasa. Makanya ini dulu kan membaca guru kita sekumpul, ya kan?
orang-orang yang sudah bertarikat. Nang beliau yang sudah menjalani. Kadawan nih kalau nang ilmu tinggian jar guru coba-coba membaca, kalau ahli pintar nahu dan sarafnya ketawa. Alatnya tuh hanya nahu dan saraf. Lugat jangan coba-coba membaca. Ya. Dan kata Ulul Kabir Al-Qutub Asy-Syahir Maulana Syed Abdullah Ibnu Abi Bakar Al-Idrus radhiyallahu anhu, ana ushidu sirran wa alaniyatan anna man tala'a kitab Ihya Ulumuddin fahuwa minal muhtadin. Ujar beliau, aku naik saksi pada batin dan zahir bahwasanya barang siapa mutalaah akan kitab Ihya Ulumuddin itu, maka yaitu daripada orang yang dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi kata Maulana Syekh Abdullah Idrus rahimahullah, ishhadu ala anna man waqa'a ala kutubil Ghazali rahimahullah faqad waqa'a ala aini syariah wat tariqah wal haqiqah. Artinya naik saksi oleh kamu atasku bahwasanya barang siapa jatuh atas mengaji atau mutalaah akan beberapa kitab Imam Ghazali rahimahullah yang tersebut dahulu itu, maka sungguhnya telah jatuh ia atas kenyataan ilmu syariat dan ilmu tarikat dan ilmu hakikat. Nah, maka dasar bujurlah kita tahunya di sini nanggaran ibadah itu diterima harus ketiga-tiganya, harus paham hakikat. Dan itu disyaratkan oleh Al-Quran. Supaya kita makna jahirnya tuh supaya kita beribadah jangan syirik. Di mana tadi sumbernya itu surah Kahfi terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Barang siapa ingin berjumpa Rabbnya, Tuhannya, maka dia harus beramal amal yang benar, amal yang soleh. Tapi tidak cukup amal yang saleh itu. Kalau masih dia akui amal itu, wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Ini puncaknya. Jangan kau syirik ya Allah Ta'ala ketika kau menyembah aku. Kenapa kita jadi syirik? Maka kita sudah menghadap kiblat menurut fikihnya, ya. Takbirnya bujur sudah, Fatihahnya bujur, semua bujur. Kenapa ya Allah jangan syirik? Nah, ini isyaratnya kita tuh masih mengaku kawa beribadah. Kadang hati kita belum bertaluk bahwa kita tuh kawa beribadah ditolong Allah. Kada karena rahmat Allah, karena taufik Allah, itu sebabnya. Nah, tahunya di kitab Ihya Imam Ghazali itu pembahasannya. Nang kisah syirik nih. Jadi dalam tafsir nang syirik itu ada 4. Sum'ah, ujub, riya, takabur. Itu dalam kitab tafsir Abdul Qadir Jalani. Nah, itu isinya. Nah, ketika kita merasa kawa, maka kita syirik. Nang kawa itu hanya Allah. Kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu lalu ibadah kita tuh hadir, naik. Itu yang dimaksud as-salatu mi'rajul mu'minin. Sembayang. Mi'rajnya orang mukmin itu adalah salat. Kalau Nabi kita sudah berjumpa dengan Allah, dengan mi'rajnya, maka umatnya harus seperti itu. Sampai kah? Maka lazim atasnya dengan mutalahkan beberapa kitab Imam Ghazali Ta'ala yang tersebut dahulu itu, yang tertentu istimewa lagi kitab Ihya Ulumuddin, yakni terlebih baik lagi kitab Ihya Ulumuddin itu, maka yaitu seperti laut yang meliputi ya akan ilmu syariat dan ilmu hakikat dan yang lainnya. Dan lagi kata Maulana Syekh Abdul Idrus rahimahullah, alaikum ya ikhwani bimutabatil kitab was sunnah a'ni ilmu syariah al masyruhah
fil kutubil Ghazaliyah, khususan kitab Zikril Maut wa kitabil Faqri wa kitabiz Zuhdi wa kitabit Taubah wa kitab Riyadatul Nafs. Artinya lazimkan oleh kamu hai saudaraku dengan mengikut akan kitab, yakni Quran, dan mengikut akan sunnah, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ilmu syariat yang disyarahkan akan dia itu di dalam beberapa kitab Imam Ghazali rahimahullah taala, khususnya yang di dalam kitab Zikrul Maut. Jadi ada penyebutan dalam kitab itu mengkhususkan menyebutkan tentang kematian. Dan yang di dalam kitab masalah membahas kepakir lah, dan yang di dalam kitab zuhud tentang zuhud, dan yang di dalam kitab taubah, dan yang di dalam kitab riyadun latihan nafsu, dan sekaliannya itu tersebut di dalam Ihya Ulumuddin. Dan lagi kata Maulana Syekh Abdullah Idrus rahimahullah, alaikum bil kitab wa sunnah awalan wa akhiran, zahiran wa batinan, wa fikran wa i'tibaran wa i'tikadan, wa syarhul kitabi wa sunnah mustawfan fi kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bih. Artinya lazimkan oleh kamu dengan mengikut akan kitab, yakni pertama Quran dan sunnah, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada permulaanmu dan pada kesudahanmu, dan pada zahirmu dan pada batinmu, dan pada pikiranmu dan pada iktibarmu dan pada etikatmu. Adapun syarah bagi Quran dan hadis itu yaitu sempurna di dalam kitab Ihya Ulumuddin bagi Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahmatullah. Mudah-mudahan memberi manfaat Allah taala akan kita dengan dia. Amin ya rabbal alamin. Jadi semuanya sudah terkumpul di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang disebutkan tadi, Quran, hadis dan semuanya itu. Makanya jar guru, kitab Ihya ini di seluruh dunia itu umat Islam dibaca. Padahal kedudukannya jauh di bawah hadis Bukhari dan Muslim. Ada kan jauh di bawah. Tapi karena Ihya Ulumuddin ini orang yang membacanya memang sudah menguasai, ini sangat menyentuh batinnya. Nah, itu bedanya. Nah, jadi di mana-mana dibaca, di negara Islam di muka bumi ini dibaca. Ya, nah, mudah-mudahan karena sudah sampai waktu, kita mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah, dipanjangkan umur, disehatkan badan, sehingga kita berniat ya Imam Ghazali sepanjang umur kita jangan kada kita mengkaji ilmu hakikat. Mudah-mudahan dengan anjuran beliau kita juga berniat untuk seperti beliau. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan dan waktu kita, disehatkan badan, umur dipanjangkan, sehingga kita dapat terus mengkaji. Karena orang yang meninggal dalam menuntut ilmu sama dengan syahid fi sabilillah hukumnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa lahir batin kita, dan dosa guru-guru kita, dan dosa kedua orang tua kita, dan dosa anak istri kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Musa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikas syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikal khaifin, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawadhi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا